Halo guys, kembali lagi channel Imagination Project, masih bersama gua di sini ya. Sekarang di sini gua kedatangan teman gua dari Cilacap. Gua panggil ya Mas Lihun, silakan datang Mas. Sehat, Dim. Sehat Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat situasi, Dim. Alhamdulillah Mas, sudah lama nggak ketemu Mas. Iya nih, kemana aja, Dim? Ada. Oke guys, sekarang di sini kita akan membahas keluh kesah anak rantau ya. Gimana Mas? Merantau dari Cilacap ke daerah Bogor? Pertama saya merantau dari Cilacap ke Bogor tahun 2009 ke Cilacap ke Bogor. Pertama itu dibawa sama teman saya yang namanya Anto. Iya, iya. Suruh jualan bakso tuh. Awal-awal jualan bakso keliling, saya diajarin sama dia caranya dorong gerobak, cara bikin bakso, cara ngelayanin. Nah, diajarin tuh sama dia satu hari langsung bisa. Alhamdulillah. Hari keduanya saya suruh dilepas sendiri tuh masih Anto ke daerah Pasir Gaok. Nah, saya keliling tuh, pertama keliling jualan bakso. Saya saking semangatnya tuh ya, Iya. ngumpulin mangkok sampai pecah mangkok tuh. Kenceng aja. Saking semangatnya itu saya jual bakso, ding 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 gitu kan. Hari pertama itu Mas. Hari pertama tuh saya tuh sampai pecah berapa mangkok, 2 ada kayaknya. Saking semangatnya tuh ya. Terus ada yang beli tuh ibu-ibu tuh dari kejauhan. Mas, bakso. Saking semangatnya kan pengelari saya, putar alat tuh gerobak, set kata saya, dorong tuh gerobak. Kira-kira mau beli banyak, tahu-tahunya Bu beli berapa Bu? Mas 2000 aja buat nyuapin, kata saya. Alhamdulillah 2000 juga. Itu waktu masih tahun 2009 itu Mas. Masih tahun 2009. Terus habis itu udah lumayan lancar. Ya keluh kesahnya ya anak rantau mah ya, kalau jualan bakso keliling ya hujan, panas, udah resiko sih ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya menikmati hidup di Bogor. Alhamdulillah berkah. Sekarang kan udah lumayan lama ya Mas. Udah lumayan lama Dari saya. 2009 sampai 2022 ya. Udah ngalamin apa aja Mas di Bogor Mas? Udah ngalamin banyak banget saya hidup di Bogor. Pertama saya pindah tuh dari 2009 ke 2011. Dari 2009 ke 2010 saya merantau tuh ke Jakarta Ke Jakarta dulu. ke Jakarta kerja konveksi, kerja ngejahit sampai 2015 tuh. Balik lagi saya ke Bogor, jualan bakso lagi. Habis itu saya tekunin tuh jualan bakso. Habis itu udah bosen lagi, merantau lagi ke Jakarta lagi, dijahit lagi. Tahun berapa tuh Mas pindah-pindah gitu ya? Tahun 2015 sampai 2017 tuh Di pindah Jakarta itu. ke Jakarta, ke sini lagi, ke Jakarta, ke sini lagi. Di Jakarta ngalamin apa aja Mas? Di Jakarta saya kerja ngejahit borongan. Sistemnya kalau kita dapat banyak ya kita gajinya gede. Kalau kecil ya kita dapat kecil, tergantung kitanya aja. Target apa enggak? Target. Target maksudnya. Target. Tapi itu suka pulang kampung Mas? Suka sih kalau lagi ada milik rumah gede, saya suka pulang kampung ke Cilacap, Jawa Tengah, kota kelahiran saya. Paling kalau itu setahun sekali suka pulang. Paling di Cilacap 2 minggu. Kadang kalau ada ini mah lebih dari 2 minggu. Perbedaan cuacanya gimana Mas? Kalau Bogor sama Cilacap? Kalau Bogor mah saya akuin sejuk. Sejuk banget, hujan terus. Udah gitu ya, saya jujur, ceweknya cantik-cantik di Bogor. Orangnya ramah-ramah, royal jajan, senang lah hidup di Bogor, alhamdulillah. Mantap, ceweknya cantik-cantik. Udah dapet cewek Mas di Bogor Mas? Belum. Di Bogor Mas pernah ngalamin bisnis apa enggak Mas? Sering ngalamin bisnis pernah, di begal pernah, jualan bakso keliling ya. Pertama saya jualan bakso
dibegal di daerah Pasir Gaok Tengah tuh ya. Tahun berapa mas? Tahun 2019, 2019 bulan puasa itu ya, saya keliling ke daerah Pasir Gaok Tengah itu ya, bulan puasa. Saya kira nggak ada apa-apa ya, pulang semangat gitu ya. Jam berapa mas? Kejadian jam setengah 12. Jam 11-an lah, jam 11-an malam saya pulang. Saya saking semangatnya dorong gerobak, tahu-tahu ada orang ngikat saya pakai tali dari belakang di. Tapi itu orangnya tahu apa enggak? Nggak tahu, dia pakai topeng, dia Banyak kan? langsung enggak, dia cuma sendiri. Gerobak saya digulingin sama dia. Saya ditonjok, diikat pakai tali, saya gantian tonjok. Untungnya ada yang ngalamin, tukang ojek, alhamdulillah. Tapi orangnya nggak ketangkep gitu mas? Orangnya nggak ketangkep, itu nggak tahu itu siapa, biarin aja jadi pelajaran. Kedua, saya pernah nemuin hal mistis di daerah Gang Senyum, tepatnya di perahu. Saya pernah ngalamin ketemu amit-amit, ketemu pocong. Itu tahun 2020-an lah di perahu. Tahun setelah kejadian begal itu? Tahun setelah kejadian begal. Saya tuh nggak nyangka banget ketemu makhluk halus, karena posisinya itu suasananya sepi, terus hujan rintik-rintik, ada motor, gerimis. Habis itu pernah ada orang meninggal di situ seminggu tuh pas 7 harinya, kalau nggak salah ya 7 harinya itu. Saya spontan, dia lagi dorong gerobak, dorong ding, kirain teh apaan putih-putih, spontan saya takut gitu. Lari saya, tolong, pocong. Orang-orang pada teriak di daerah Pasir Gaok. Ada apaan mas, kok lari-lari bawa gerobak, ada pocong di mana, di sono. Gerobaknya sambil dibawa gitu. Dibawa gerobak. Itu benar-benar pengalaman saya merantau, keluh kesah merantau saya di Bogor. Udah habis itu mas tadi? Belum, masih ada. Saya ke arah ke Pasir Gaok. Ke arah Pasir Gaok itu masih banyak. Kata orang situ, sekitaran orang situ, mas kenapa lari-lari tumben amat? Ada, kata saya ada pocong. Di mana? Itu di depan perahu yang belum jadi. Ayah bener mas, serius saya nggak bohong. Kalau bohong mah, ngapain saya lari-lari keringetan? Keringet dingin sampai 3 hari saya masih keingetan terus tuh kejadian itu ya guys. Nggak pulang malam terus gitu? Hah? Berarti pulang sore terus jadinya? Iya, sekarang makanya saya pindah kelilingan ke daerah Babakan. Ke daerah Pasir Gaok lagi? Nggak ke daerah Pasir Gaok lagi sekarang guys. Saking takutnya itu. Selain pocong apa lagi mas? Nah, ketemu apa lagi tuh? Selain pocong, saya pernah dipalakin sama orang gila. 87 tuh. Kejadiannya pokoknya kalau kesana karena tahu hidup di Bogor, alhamdulillah pernah saya alamin. Masih daerah mana tuh mas? Itu waktu saya dipalakin di daerah Gang Hayati, saya dipalakin sama orang gila 87. Dapat uang ya? Dia minta bakso doang sih, minta bakso. Terus kalau mau dikasih dia ngamuk, orang gilanya rada matre gitu. Pengen itu bakso. Oh iya itu mas tuh yang waktu ke begal, apa aja mas barang yang diambil itu? Alhamdulillah barang yang diambil emang nggak ada ya. Iya. Cuman itu gerobak sama dia digulingin, mangkok pada pecah semua, gerobak berantakan, hancur, tabung gas nggak tahu dibuang kemana. Baksonya masih ada? Baksonya alhamdulillah posisi lagi habis tuh ya, alhamdulillah itu. Ya semenjak kejadian itu ya buat pelajaran buat saya ya gitu ya, biar nggak keliling ke daerah situ lagi, biar apa namanya diambil hikmahnya aja lah intinya malah. Itu mas. Tapi itu kalau ikatnya itu gimana mas ceritanya? Pokoknya itu sedih banget itu, kalau nggak ada tukang ojek saya mah amit-amit ya mungkin udah mati mungkin ya. Itu kan posisinya saya itu lagi dorong gerobak, tahu-tahu di belakang itu ya Dim ya, langsung spontannya tuh terjun orangnya tuh dari atas gitu ya, ngikat langsung leher saya. Leher saya diikat kan spontan, saya gini kan nggak bisa napas gitu. Pakai apa mas? Saya gini tonjok sama dia jebret gitu kan. Orangnya langsung jatuh tuh kata saya. Terus orangnya langsung berdiri nonjok saya tonjok balik.
Untungnya itu ada tukang ojek, kalau tukang ojek pas gawak tengah ya, Iya. langsung, woi begal, orangnya langsung ngibrit tuh. Orang-orang pada ini apa namanya? Pada pulang manggilin warga, tahu-taunya begalnya udah kabur duluan. Udah tahu kali dia jalannya ya mas ya? Udah tahu jalan kemana gitu ya? ya, udah tahu itu kayaknya udah nungguin saya, soalnya kan tukang cilok duluan tuh ya. Kenapa saya yang kena, itu mah pasti orang udah nungguin saya gitu di kenapa tukang cilok yang kena, maksudnya Ya. kenapa saya yang kena gitu, padahal tukang cilok itu di depan saya Udah lewat duluan gitu ya? udah lewat duluan, itu mah pasti orang udah nungguin saya gitu lah intinya gitu. Ya dibalik semua itu ya ada hikmahnya ya buat saya, Iya mas. buat pelajaran juga, buat hati-hati. Sekarang saya pindah kelilingan. Mas ngerokok dulu mas? Ngopi mas? Oke, makasih Dis. Iya. Oke, Al. Sambil ngerokok aja ngobrolnya. Ya, santai. Nyambung. Cuma dengar ya katanya di Bogor sering banget ya kejadian kecanduan judi online gitu ya mas ya? Oh iya, saya pernah kerja. Pernah mas gitu? Saya pernah ngalamin itu dulu. Aduh, pokoknya udah tobat saya ya. Pokoknya jangan sampai yang namanya tuh main judi online lah ya. Udah pernah ngerasain sendiri tuh ya. Saya penjualan bakso kebagian 150, 170. Uangnya habis buat deposit. Awal kecanduannya gimana mas? Awal kecanduan saya dikasih menang tuh. Saya dikasih mimpi, dikasih sendal tuh ya. Iya. Dikasih sendal 2 pasang. Sendal kan nomornya 02. Sendal itu. Sendal tuh silakan nomornya 02 tuh saya dikasihnya 2 pasang. Jadi saya pasang itu 0202 di Singapura. Kena itu 4 angka. 4 angka. Kali 2000 dapat 7 juta itu. Nah, semenjak kejadian itu saya saking senangnya tuh pengen masang taruhan lebih. Main terus itu ya? Iya. Pokoknya sampai kena judi slot juga itu. Aduh, sampai habis saya habis-habisan tiap hari berantem sama istri. Pokoknya tiap hari berantem terus, yang ada berantem terus tiap hari. Parahnya lagi, saya main itu uang pokoknya nggak ada sisa, habis buat Habis. deposit. Setiap jualan habis, Setiap jualan habis itu buat main judi online. Pokoknya jangan sampai main judi online ya guys. Udah pernah saya ngerasain ini ya, main judi online. Itu masalahnya bang itu kalau mimpi itu gimana ya nyari nomornya gitu? Kalau mimpi ya ada di Google, kayak sendal kan 02, kayak kelinci 81, orang gila 87, ada semuanya tuh di Nanti dicari itu. Dicari. Saya kan mimpi dikasih sendal 2 pasang. Iya. Sendal kan nomornya 02, saya pasangin tuh di Singapura 0202, kena itu 4 angka. Senang banget kan itu, dapat uang gede. Habis kejadian itu ya saya gitu di masanya nggak karuan, sehari gopay habis sampai habis tes Rungkat tuh mas ya? rungkat. Pokoknya rungkat. Pokoknya jangan sampai main judi online lah, menyengsarakan keluarga. Jangan diulang lagi mas ya, main kayak gituan. Gak bakal lagi saya main judi online. Tobat. Tapi kalau sekali mah nggak apa-apa mas. Enggak, pokoknya udah enggak lagi saya. Tobat. Kenapa Mas Wihun masih suka di Bogor gitu mas ya? Dan masih senang jualan bakso gitu mas? Intinya mah gini ya, saya bertahan di Bogor karena satu, keluarga, anak sekolah di sini, itu yang buat memotivasi saya semangat untuk jualan. Maksudnya ingin membahagiakan anak istri. Iya. Intinya mah gitu, karena saya semangat gitu untuk mencari pundi-pundi rupiah di kota Bogor tercinta ini. Kalau boleh tahu mas, penghasilan buat usaha gitu mas? Jualan bakso, kalau alhamdulillah sih ya, kalau lagi rame mah ya, kalau lagi rame 200 suka kebagian. Ya minimal mah 100 ke atas masih kebagian lah. Iya. Cuman disyukurin aja sama saya. Disyukurin, dinikmatin, dihayatin. Pengeluaran Mas Wihun selama di Bogor gitu gimana mas? Pengeluaran sama penghasilan alhamdulillah ya ada aja, maksudnya nyimpan sedikit-sedikit
penghasilan ada aja kesimpulan buat entar kedepannya. Kalau pengeluaran mah ya paling ya ngasih istri ya cukup lah, alhamdulillah lah ada sisanya gitu buat jajan, buat nyimpen, buat anak sekolah, buat keperluan yang lainnya. Intinya mah ya alhamdulillah saya senang hidup di Bogor. Ya disimpan buat main slot lagi mas. Enggak, saya udah gak mau main slot lagi. Pokoknya saya tobat banget itu yang namanya judi online, bikin sengsara banget itu ya, bikin sengsara anak, istri, keluarga, pokoknya. Kena semua gitu mas. Kena semua kali. Pokoknya itu bikin jadi berantakan itu yang namanya judi online. Tapi teman-teman mas Rion suka main nggak mas? Masih ada juga, udah saya tobat, udah saya nasihatin, masih tetap main aja, biarin. Udah pokoknya saya udah nasihatin itu ya teman saya. Mas kan selama jualan bakso gitu mas ya. Apakah Mas Rion pernah melihat cewek-cewek di Bogor gitu mas? Kayak gimana gitu mas, cewek-cewek di Bogor itu? Ada sih satu doang tuh yang menyentuh hati saya itu ya, cewek Bogor selama hidup di Bogor tuh ya baru ada satu doang meskipun punya istri, tapi memang itu tidak boleh ya, cuma hanya mengagumi saja, tapi memang itu tidak boleh. Tapi memang setiap ketemu dia memang hati saya cuma bilang Masya Allah cantiknya, kata saya. Cuma gitu aja. Itu ceweknya tuh udah masih sekolah apa? Udah punya suami. Udah punya suami. Tapi emang itu cantiknya luar biasa. Cuman saya ya maksudnya kan saya udah punya anak istri ya, cuman hanya kalau ketemu dia cuman mengagumi aja, Masya Allah ciptaanmu begitu indah gitu aja. Emang kalau mengagumi mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting nggak ini apa namanya, nggak ingin memiliki, nggak ingin mencintai, karena dia juga punya suami, saya punya anak istri. Intinya mah ada lah gitu. Tapi saya akuin sih cewek Bogor cantik-cantik, cuman ada satu doang yang paling cantik. Istri Mas Rido ya? Istri saya. Oh iya mas tuh ya. Kalau cara pembuatan bakso Malang tuh apa aja sih mas tuh? Caranya? Kalau cara pembuatan bakso Malang tuh ya lumayan ribet juga sih ya. Bakso Malang kan ada somai, tahu isi, pangsit, sama bakso. Kalau untuk bikin baksonya kita belanja dulu ke daerah pasar. Habis itu kita pilih daging yang spesial sama ayam yang bagus lah ya. Kita giling tuh di pasar, udah jadi adonan kita bawa pulang, kita kita bikin di rumah, udah jadi baru kita kelilingin lagi gitu. Sama tuh sama bikin somai itu. Somai yang beda, somai ada bahannya dari sagu, dari mie, kita bikin, kita rebus. Tahu juga kita isi pakai adonan bakso biar enak ya, pangsit isi juga yang bagus, pakai isi juga, pakai semua gitu ya? Pakai semua biar pelanggan pada suka lah gitu. Oh iya mas ya, itu semenjak jualan bakso tuh suka ada gak sih orang yang suka beli tapi gak bayar, malakin gitu mas? Kadang udah makan langsung kabur gitu. Kalau makan langsung kabur pernah ada satu kali. Kalau yang utang ya pastinya banyak. Yang nggak bayar ada, yang bayar juga ada. Terus yang utang juga banyak. Cuman ya saya kalau yang bayar saya tampanin, kalau nggak bayar biarin aja lah, saya mau ikhlasin. Ya intinya mah sabar, karena kita kan ini merantau, maksudnya nggak mau kasar-kasar saya mah ya, maksudnya kalau yang utangnya saya kasih aja. Kalau Malang mah pernah sih sekali, pernah dari Malang juga ya intinya mah terus semangat lah mencari pundi-pundi rupiah di kota Bogor. Iya, buat kan kita sini sebagai manusiawi gitu ya, sebagai makhluk sosial. Kalau bisa mah kita kalau udah makan tuh harus bayar, kan yang lain juga pada usaha gitu, dan pada kayak gitulah pokoknya mah deh.
Kopi mas. Kopi di. Iya siap. Ya itu mas ya, kan semenjak jualan di Bogor tuh pernah dagangnya nggak habis gitu mas, atau gimana buat membiayain anak dan istri gitu mas? Pernah ya saya jualan bakso, jualan bakso keliling ya, maksudnya keliling. Hmm. Pernah ya ngerasain sepi banget itu ya. Pernah kebagian 20.000, 10.000. Sehari gitu mas? Seharian itu pokoknya jerih payah. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, emang dikasih rezekinya segitu ya, meskipun istri ngambek-ngambek gitu ya. Yang penting mah jatah masih dapat ya mas ya. Tapi nggak marah gitu mas istrinya? Istri untung saya ya pasti marah ya, Iya uang segitu mah pasti nggak cukup, tapi ya gimana lagi, itu juga ngertiin posisinya hujan, gerobak saya ke bawah angin, ngeguling tuh ya, dibawa Ngeguling balik ya? lagi, suruh keliling lagi saya nggak mau, ya gitulah keluh kesah anak rantau. Ya mas, jangan lupa ya ngasih motivasi di sini buat yang orang-orang merantau juga ke daerah Bogor gitu mas. Motivasi ini ya, buat motivasi penjual bakso keliling yang di daerah Bogor ya. Satu, jangan sampai mengeluh. Kedua, tetap semangat. Nggak laku siang, sore pasti ada. Nggak laku sore, malam insya Allah pasti ada aja. Gak laku malam, pagi masih ada. Nggak laku malam, jam apa namanya, jam malaman dikira pasti ada aja rezeki mah ya. Intinya mah kita harus semangat, strong, badan harus sehat. Pokoknya jangan ngeluh lah buat anak istri lah, gitu aja. Pesan-pesannya tuh hidup di Bogor tuh asik. Enak ya mas ya? Enak, bener asik. Saya nemuin pokoknya selama hidup di Bogor tuh asik banget. Orang-orangnya pada asik mas? Orang-orangnya asik banget, punya teman-teman banyak sekarang di Bogor. Ayun, Cendol, Dimas, Botik. Satu lagi siapa mas? Satu lagi, aduh saya masih kehilangan teman saya ini, namanya Mas Tony. Oh iya itu mas, Mas Tony itu mas. Gimana Aduh, mas Mas Tony kabarnya? sekarang dia lagi udah hijrah dia ke Bogor, ke daerah Jakarta, dia udah sukses dia, alhamdulillah saya juga ikut senang. Pokoknya suka duka dia di Bogor sama saya itu banyak banget, tapi saya alhamdulillah dia udah sukses di daerah Jakarta, jualan buah. Jualan buah. Gak jualan bakso lagi di Jakarta? Dia udah jualan buah, dia udah ketemu jalannya, alhamdulillah dia sama-sama merantau gitu, dia udah ketemu jalannya di daerah Jakarta. Buat Mas Tony semangat. Iya Mas Tony ya, jangan lupa ya Subscribe ya. nonton nih Mas Tony nih. Jangan lupa Mas Tony juga mampir ke sini Mas. Mampir Mas Tony. Iya Mas nih, buat yang udah pada nonton ya, jangan lupa nanti beli bakso Mas Turun. Lokasinya di mana Mas? Kalau jam 12 siang udah bakal di Jalan Cagak, Bantar Kambing, tepatnya di kontrakan Pak Lili. Gerobak biasa sih, cuman saya menikmatin pekerjaan ini dengan setulus hati. Nah, oke ya, kita sampai sini dulu ya guys ya. Jangan lupa semuanya ditonton, subscribe, dan like dan komen. Jangan lupa juga pada mampir ya ke tempatnya Mas Lihun Di Jalan Cagak, Bantar Kambing, kontrakan Pak Lili. Oke, kalau ini rame kita ngebahas Mas lagi sama Mas Lihun di part 2 ya. Oke. Ya Mas. Gini. Oke, siap Mas.